Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Jember, Program Studi Manajemen Perusahaan, mata kuliah Pemasaran Jasa Kelompok 7, yang kali ini akan mempresentasikan tentang materi manajemen kualitas jasa dan juga penanganan keluhan. Sebelum masuk ke materi presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amanda Sakinah Sulistia dengan NIM 220803101036. Berikut adalah pengertian dari manajemen kualitas jasa. Manajemen kualitas jasa itu sendiri merupakan pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa layanan yang mereka berikan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas jasa sangat penting dalam pemasaran jasa karena persepsi pelanggan tentang kualitas akan berdampak pada kepuasan, loyalitas, dan citra merek perusahaan. Selanjutnya ada konsep dari manajemen kualitas jasa, terdiri dari 6 konsep. Yang pertama, tangibles atau bukti fisik. Bukti fisik ini mencakup aspek-aspek fisik yang dapat dilihat atau dirasakan oleh pelanggan seperti fasilitas, peralatan, tampilan visual, dan penampilan staf. Menjaga penampilan fisik yang baik merupakan bagian penting dari memberikan kesan positif kepada pelanggan. Yang kedua, reliability atau keandalan. Hal ini berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan layanan dengan konsistensi dan akurat. Pelanggan menginginkan layanan yang dapat diandalkan tanpa variasi yang signifikan dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada responsiveness atau responsif. Adalah kemampuan perusahaan untuk merespons permintaan, pertanyaan, atau keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif. Respons yang cepat dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima ada asuransi atau jaminan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan staf untuk memberikan layanan dengan keahlian, kepercayaan diri, dan rasa hormat kepada pelanggan. Keahlian staf dalam memberikan informasi dan bantuan penting untuk membangun kepercayaan pelanggan. Dan yang terakhir ada empati. Ini mencakup kemampuan perusahaan untuk memahami dan merasakan kebutuhan pelanggan, serta memberikan layanan yang personal dan memperhatikan kebutuhan setiap individu. Berikutnya ada beberapa langkah-langkah dalam manajemen kualitas jasa, terdiri dari 6 langkah-langkah, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan pelanggan. Memahami kebutuhan dan harapan pelanggan dengan mendengarkan umpan balik, survei, dan interaksi langsung. Yang kedua, ada perencanaan kualitas. Menetapkan standar kualitas yang jelas dan definisikan proses untuk mencapainya. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Karyawan yang terlatih dengan baik akan lebih siap memberikan layanan yang berkualitas dan berinteraksi dengan pelanggan secara efektif. Yang keempat ada monitoring dan pengukuran kualitas. Memantau kinerja layanan secara teratur melalui pengukuran dan evaluasi untuk memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi. Yang kelima ada perbaikan keberlanjutan. Menggunakan hasil pemantauan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan. Menerapkan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir ada komunikasi dengan pelanggan. Menginformasikan kepada pelanggan tentang perbaikan yang telah dilakukan berdasarkan umpan balik mereka. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada beberapa keuntungan yang bisa kita ambil dari manajemen kualitas jasa. Ada 5 keuntungan, yaitu yang pertama kepuasan pelanggan tentunya. Layanan yang berkualitas tinggi meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Yang kedua, reputasi merek yang baik. Kualitas jasa yang konsisten akan membantu membangun citra positif perusahaan. Yang ketiga, efisiensi operasional. Proses yang lebih baik dan lebih efisien dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas cenderung menjadi pelanggan tetap dan merekomendasikan layanan kepada orang lain. Dan yang terakhir ada diferensiasi di pasar. Kualitas jasa yang unggul dapat menjadi faktor diferensiasi dalam persaingan pasar yang sengit. Saya Muhammad Maulana Ridho dengan NIM 220803101074 akan meneruskan presentasi rekan saya. Yang kedua yaitu penanganan keluhan.
Keluhan adalah bagian alami dari bisnis, dan penanganan yang efektif dapat mengubah pengalaman negatif menjadi positif dan membangun loyalitas pelanggan. Berikut adalah langkah-langkah dalam penanganan keluhan dalam konteks pemasaran jasa. Yang pertama, terima dengan penuh perhatian. Dengarkan keluhan pelanggan dengan sabar dan penuh perhatian. Tunjukkan bahwa Anda menghargai masalah yang mereka sampaikan. Yang kedua, ada yang minta klarifikasi. Pastikan Anda memahami sepenuhnya keluhan pelanggan. Ajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan jika diperlukan. Selanjutnya, minta maaf. Meskipun keluhan tersebut mungkin bukan kesalahan Anda secara pribadi, minta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan. Ini menunjukkan empati dan rasa tanggung jawab. Selanjutnya, tawarkan solusi. Ajukan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi pelanggan. Bicarakan opsi yang memungkinkan dan biarkan mereka memilih solusi yang paling cocok bagi mereka. Selanjutnya ada tindak lanjut. Setelah solusi diberikan, pastikan untuk melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa masalah telah teratasi dan pelanggan puas dengan solusi yang diberikan. Selanjutnya, pelajari dari keluhan. Gunakan keluhan sebagai peluang untuk memperbaiki proses bisnis Anda. Identifikasi akar penyebab keluhan dan lakukan perubahan yang diperlukan agar masalah serupa tidak terulang di masa depan. Yang terakhir, rekam dan analisis. Catat setiap keluhan dan solusi yang diberikan untuk melacak tren dan mengidentifikasi pola yang mungkin muncul. Selanjutnya ada keuntungan penanganan keluhan yang baik. Pertama, mempertahankan pelanggan. Dengan menangani keluhan dengan baik, Anda dapat mempertahankan pelanggan yang mungkin akan berpindah ke pesaing jika masalah tidak diatasi. Selanjutnya, meningkatkan loyalitas. Menangani keluhan dengan baik dapat membantu membangun loyalitas yang kuat dengan pelanggan, karena mereka melihat upaya perusahaan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, peningkatan reputasi. Respon yang baik terhadap keluhan dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan memberikan citra positif di mata pelanggan. Selanjutnya, peningkatan produk dan layanan. Umpan balik dari keluhan dapat membantu perusahaan memperbaiki produk dan layanan mereka untuk memenuhi harapan pelanggan. Selanjutnya ada penghindaran dampak negatif. Penanganan keluhan yang buruk bisa berdampak negatif dan citra perusahaan, termasuk ulasan negatif di platform online dan media sosial. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang bisa mendukung proses manajemen keluhan yang baik. Pertama, memiliki prosedur yang jelas. 2. Menyediakan respon cepat. 3. Keandalan dari respon. 4. Memiliki satu kontak untuk mengadu. 5. Kemudahan akses proses pengaduan. 6. Kemudahan menggunakan proses. 7. Menjaga pelapor informasi. 8. Keluhan ditangani dengan serius. 9. Staf memahami proses pengaduan. 10. Karyawan diberdayakan menangani situasi, dan yang terakhir memiliki tindak lanjut prosedur pemeriksaan dengan pelanggan. Jadi kesimpulannya, dalam pemasaran jasa, manajemen kualitas jasa dan penanganan keluhan merupakan aspek krusial untuk membangun hubungan positif dengan pelanggan. Dengan memberikan kualitas jasa yang unggul dan merespon keluhan dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, dan meningkatkan citra merek mereka di pasar. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksud dari video tersebut. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.